Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afa Naufal dengan NIM 221641. Mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen pengampu Bapak Ade Faisal Maftuhi SEMM. Saya di sini akan sedikit memaparkan dari materi pertama sampai materi ke-6. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi telah dikemukakan oleh beberapa ahli faktor. Diajukan dengan meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana orang, individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi serta pengaruhnya terhadap struktur dan sistem organisasi. Dua hal fokus perilaku organisasi yaitu tindakan action dan sikap attitude. Perilaku organisasi ini menggambarkan bagaimana pentingnya memahami interaksi kompleks antar individu, kelompok, struktur organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan dari mempelajari perilaku organisasi ini adalah sebuah jalan untuk menjelaskan, memprediksi juga mempengaruhi perilaku organisasi. Terdapat beberapa batasan dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada konteks organisasional, dan yang kedua lingkungan eksternal, yang ketiga keterbatasan sumber daya, yang keempat etika dan nilai, yang kelima norma sosial. Tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi salah satunya adalah merespon tekanan ekonomi. Tantangannya yaitu ketika ekonomi Amerika Serikat jatuh pada tahun 2008 secara virtual, semua ekonomi besar lainnya pun terkena imbasnya. Dari tantangan dan peluang dalam studi perilaku organisasi menyoroti perlunya organisasi untuk mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan lingkungan yang dinamis. Teori perilaku dan model perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini merupakan sebuah sistem yang terdiri atas pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi yaitu yang pertama ada peningkatan produktivitas, dan yang kedua pengurangan kemanggiran, dan yang ketiga penurunan turnover, dan yang keempat peningkatan kepuasan kerja. Beberapa pendekatan perilaku organisasi menurut Utomo 2011 antara lain adalah pendekatan sumber daya manusia, pendekatan kontingensi, kedekatan produktivitas, yang terakhir ada pendekatan sistem. Teori perilaku organisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan teori perilaku organisasi antara lain agar dapat mengarahkan perilaku organisasi ke arah pencapaian tujuan organisasi. Dan yang kedua, model perilaku organisasi. Model perilaku organisasi digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku dalam konteks organisasi, perilaku individu, kelompok, dan pengaruhnya terhadap organisasi. Perilaku individu adalah perilaku seseorang sehari-hari di dalam kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu adalah kepribadiannya, persepsi, sikap, kemampuan, kerjasama, dan keterampilan. Organisasi di sini adalah sebuah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang sama. Adapun kaitannya antara perilaku individu dengan organisasi adalah sebuah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh effort, usaha, ability, kemampuan, dan juga situasi lingkungan. Terdapat tiga pendekatan untuk memahami perilaku individu, yakni pendekatan kognitif yang dimana perilaku ini adalah suatu rangsangan. Pendekatan penguatan, yakni suatu perilaku yang dipengaruhi oleh gerakan, refleks oleh sistem syaraf motorik. Dan terakhir ada pendekatan psikoanalitis, yakni sebuah perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadiannya. Mempengaruhi organisasi antara lain produktivitas, budaya organisasi, kepemimpinan, kepuasan kerja dan retensi karyawan, konflik, ketahanan organisasi, dan juga etika integritas. Adapun tentang perilaku kelompok merupakan suatu fungsi dari interaksi antar individu dengan lingkungannya. Jadi, definisi perilaku kelompok adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu dengan yang lainnya untuk mendapatkan aspirasi anggota.
Bentuk-bentuk kelompok antara lain kelompok formal dan juga informal. Kelompok informal ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu kelompok minat dan juga kelompok persahabatan. Yang pertama ada tahap farming, yaitu pembentukan. Yang kedua tahap storming, yaitu keributan. Dan yang ketiga tahap norming, pengaturan norma. Yang keempat ada tahap performing, melaksanakan. Dan yang kelima tahap adjourning, pengakhiran. Pengaruh kelompok terhadap organisasi memiliki 7 cara, yaitu kinerja dan produktivitas, inovasi, kepuasan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, resolusi konflik, dan terakhir ketahanan organisasi. Motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Motivasi ini adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan bertindak pada setiap individu. Robbins menyatakan bahwa untuk memaksimalkan motivasi pegawai perlu mempersiapkan bahwa upaya yang dikeluarkan mengarah pada evaluasi kinerja yang diharapkan dari motivasi. Konsep teori motivasi dari para ahli. Yang pertama ada teori Abraham Maslow, teori kebutuhan. Yang kedua teori McClellan, yaitu teori kebutuhan berprestasi. Yang ketiga teori Herzberg, teori 2 faktori. Yang keempat teori penetapan tujuan, goal setting theory. Yang kelima teori Viktor Fromm, teori harapan. Yang keenam teori kaitan imbalan dengan prestasi. Perilaku keorganisasian, nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Nilai mencerminkan perilaku dasar bahwa bentuk khusus perilaku atau bentuk akhir keberadaan secara pribadi atau sosial lebih dipilih dibandingkan dengan bentuk perilaku atau bentuk akhir keberadaan perlawanan atau kebalikan. Pentingnya nilai mempelajari perilaku organisasi karena nilai menjadi dasar untuk memahami sikap dan motivasi serta memahami perspektif kita. Terdapat beberapa tipe nilai menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Alport and Associates. Yang pertama teorikal, yang kedua ekonomik, yang ketiga estetik, yang keempat sosial, dan yang kelima politikal, dan yang keenam religius. Sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Tipe-tipe sikap ini adalah kepuasan kerja, keterlibatan kerja, dan juga komitmen pada organisasi. Adapun fungsi menurut Daniel Karbs dalam Solomon 2013 terdapat 4 fungsi, yakni fungsi utilitarian, fungsi ekspresi nilai, fungsi mempertahankan ego, dan juga fungsi pengetahuan. Kepuasan kerja. Menurut Kreitner dan Kinichiki 2001, kepuasan kerja adalah suatu aktivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Nilai-nilai pekerjaan merupakan sebuah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan tugas pekerjaan. Yang ingin dicapai ialah nilai-nilai pekerjaan yang dianggap penting oleh individu. Teori kepuasan kerja terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama two-factor teori, di mana teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivator dan juga Heggen factors. Yang kedua ada value theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja pada tingkatan di mana hasil pekerjaan diterima individu seperti yang diharapkan. Perilaku keorganisasian membangun kerja tim yang efektif. Kerjasama tim mengacu pada kolaborasi antara individu-individu dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama dengan melibatkan penggunaan keahlian komunikasi yang efektif, saling mendukung, dan pemecahan masalah bersama dalam lingkungan kerja. Tahap-tahapnya adalah menetapkan arah, bergerak, mempercepat gerak, dan juga sampai, yaitu dalam kurung Arif. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam sebuah tim, yakni kerjasama, visi bersama, keberhasilan tim bersama.
Terdapat beberapa jenis tim, antara lain yang pertama ada tim formal, yang kedua tim horizontal, yang ketiga tim vertikal, dan yang keempat tim dengan tujuan khusus. Dan terakhir, terdapat juga beberapa langkah-langkah penyelesaian konflik, yaitu mengakui adanya konflik, mengidentifikasi konflik yang sebenarnya, mendengar semua sudut pandang bersama-sama, mengkaji cara untuk menyelesaikan konflik, dan terakhir adalah mendapatkan kesepakatan dan tanggung jawab untuk menemukan solusi. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.